Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya minta Beraya jawab dengan sejujur-jujurnya dan tanpa kemunafikan. Menjawablah dengan objektif. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kenapa di dunia modern kaum muslimin sering nantang perang? Kemudian yang kedua, kenapa kalau udah nantang perang dan kemudian perang betulan biasanya kaum muslimin itu kalah? Dan kemudian yang ketiga, kenapa kaum muslimin setelah kalah perang biasanya kita akan ketergantungan dan bersembunyi di ketiak negara-negara yang besar. Entah itu Rusia, entah itu Cina, dan negara-negara besar yang lainnya. Kenapa seperti itu? Silahkan jawab gitu. Dan kita tuh nggak bisa ngeles dalam hal itu. Kita tuh memang sering nantang perang dan kita tuh memang sering kalah perang gitu. Dan setelah kita kalah perang itu kita akan bersembunyi di balik negara-negara yang sangat besar itu dan kita akan memuja negara-negara itu. Kenapa coba seperti itu? Jangan jawab dengan jawaban munafik ya. Karena saya melihat banyak sekali ustadz-ustadz, tokoh-tokoh terkemuka dan sebagainya ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini mereka akan menjawab dengan jawaban yang paling ngaco gitu. Kenapa kita kalah? Ya karena konspirasi elit global, karena konspirasi Yahudi laknatullah, karena Amerika Serikat berhasil mencuri bla 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 bla, merusak moral kita bla bla dan sebagainya gitu. Kenapa harus menjadi munafik seperti itu? Kan jawaban sebenarnya di dalam Quran dan Sunnah tuh ada bahwa dalam Islam kaum muslimin itu gak mungkin kalah perang, gak mungkin. Pertamanya dia gak mungkin nantang perang duluan, keduanya gak mungkin kalah perang. Gak mungkin. Seberapa besar pun kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, kaum muslimin itu tidak mungkin kalah perang, kecuali penyebabnya adalah masalah-masalah internal. Jadi bukan masalah eksternal, bukan gara-gara Yahudi, bukan gara-gara Amerika Serikat, bukan gara-gara Cina, bukan gara-gara Rusia, bukan gara-gara negara-negara yang menjadi musuh. Yang membuat kaum muslimin kalah itu adalah masalah-masalah internal, yaitu apa? Kedunguan, misalkan kurangnya iman, kecintaan terhadap dunia dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi masalah itu. Kenapa ketika kita dinarasikan di dalam Quran dan Sunnah itu bahwa kita hanya bisa kalah karena masalah-masalah internal, kenapa ustadz-ustadz itu justru malah mengatakan kita kalah itu gara-gara konspirasi elit global. Makanya blacklist aja ulama-ulama atau dai-dai yang semacam itu karena pertama dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan yang lebih penting lagi adalah beliau itu menjawab dengan jawaban yang paling munafik. Kenapa jawabannya harus seperti itu? Biar tidak introspeksi, biar tidak evaluasi diri. Jadi kalau misalkan kita kalah perang, dinarasikannya adalah bahwa kita sebenarnya menang, bahwa Amerika Serikat ketar-ketir, bahwa Israel ketar-ketir, dan sebagainya. Kita akan bikin narasi-narasi yang penuh kemunafikan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena penyebab dari kekalahan kaum muslimin adalah masalah internal. Masalah internal diantaranya apa? Kedunguan. Dan orang dungu itu nggak pernah mau ngaku kalau dirinya tuh dungu gitu. Jadi kalau misalkan disimpulkan kita kalah perang gara-gara masalah internal, yaitu kita bodoh gitu, kita tidak beradab, kita ketinggalan zaman, kita tidak berilmu pengetahuan gitu. Nah mereka tuh nggak akan mau mengakui seperti itu. Karena apa? Ya orang dungu nggak mau ngaku bahwa dirinya tuh dungu. Kita tuh pengennya kalau kita lagi menang disanjung dan dipuja-puji, dan kalau kita kalah tuh dimaklumi gitu kan. Dan kemudian kita tuh masih aja cari-cari kesempatan untuk bikin sebuah narasi besar dari berita-berita yang mediocre gitu bahwa kita tuh sebenarnya menang gitu. Kayak sekarang ada perang Iran lawan Israel gitu. Media-media kita itu mewartakan kerusakan-kerusakan yang terjadi di Israel, bom-bom rudal-rudal yang menghantam Israel. Itu bukannya salah, cuman masalahnya kenapa itu hanya sepihak? Kenapa kita tidak pernah mewartakan atau mendapatkan berita seputar kerusakan yang terjadi di Iran, soal kerusakan ekonomi yang terjadi di sana, krisis ekonomi yang terjadi di sana? Kenapa tidak pernah ada berita yang seperti itu? Ya karena kita menginginkan berita-berita yang hanya seperti itu saja. Jadi media-media kita itu kan kapitalis. Mereka nyari berita yang sesuai dengan keinginan pemirsanya. Dan karena keinginan pemirsanya adalah memperlihatkan kehancuran Israel tanpa sama sekali melihat kehancuran Iran, maka kita hanya dibombardir dengan berita-berita setengah hoax tentang kejayaan dan kedigdayaan Iran atas Israel. Kan begitu kan masalahnya. Karena apa? Karena kita munafik, kita hanya ingin mendapatkan cerita bahwa kaum muslimin menang. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mengaku bahwa kita itu kalah dan kemudian kita disuruh introspeksi karena masalahnya adalah masalah internal, itu membutuhkan perjuangan, dan perjuangan itulah yang tidak kita kehendaki. Kita itu cinta dunia. Karena kita cinta dunia, kita tuh pengennya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berrebah-rebahan. Kalau disuruh berjuang, disuruh berjihad, disuruh introspeksi diri, disuruh evaluasi diri, itu terlalu berat buat kita. Sehingga kita menginginkan agar kalau kita kalah, kita mendapatkan berita bahwa kita tuh menang.
Dan karena itu kita tuh sekarang memuja dan memuji negara-negara besar yang memberikan kepada kita ilusi dan delusi serta halusinasi tentang kemenangan kita. Kan gitu. Coba kalau misalkan kita lihat faktanya, ya kita tampilkan beberapa daftar faktanya, ya. Pada tahun 1967 terjadi perang antara negara-negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Jordania, dan negara-negara Timur Tengah yang Muslim ngelawan satu negara yang baru berdiri yang kecil banget namanya Israel. Terjadi perang di sana. Kekuatan Mesir saja itu 2 kali lipat lebih besar daripada Israel, belum ditambah dengan negara-negara Arab yang lain. Tapi pada faktanya adalah perang itu Israel yang menang. 9 tahun kemudian ada perang yang disebut sebagai Perang 6 Hari. Itu juga koalisi negara-negara Arab bersatu melawan Israel dan kita kalah lagi pada waktu itu. Luar biasa. Dan setelah itu apa? Kita memuja dan memuji Uni Soviet. Karena pada waktu itu kita dengan pasukan yang sangat besar, dengan tank yang sangat banyak itu ternyata disuplai dan dilatih oleh Uni Soviet. Karena Uni Soviet pada waktu itu konteksnya adalah perang dingin melawan negara-negara barat. Jadi mereka menyuplai senjata. Jadi udah mah kita tuh jumlahnya banyak, diberikan itu juga sama Uni Soviet, dan setelah itu kita kalah, dan setelah itu kita memuja dan memuji Uni Soviet. Tak lama setelah itu, terjadilah perang di Afghanistan pada tahun 1978, di mana kita yang awalnya memuja dan memuji Uni Soviet karena memberikan bantuan perang lawan Israel, tiba-tiba menjadi sangat benci terhadap Uni Soviet. Masalahnya adalah Uni Soviet pada waktu itu ingin mengkomuniskan Afghanistan, sedangkan Afghanistan pengen tetap bertuhan. Terjadi perang yang sangat luar biasa, dan stalemate di situ sampai akhirnya Amerika Serikat datang membantu orang-orang Afghanistan, ngasih stinger, ngasih pelatihan, ngasih pasukan Amerika Serikat, sehingga orang-orang Afghanistan berhasil memukul mundur Uni Soviet. Sejak saat itulah apa yang terjadi. Kita sebenarnya kalah perang seandainya tidak dibantu oleh Amerika Serikat. Tapi setelah dibantu Amerika Serikat dan kita menang mengusir Uni Soviet, kemudian kita memuja dan memuji Amerika Serikat sebagai sahabat yang baik, sebagai negara adidaya yang sangat berwibawa, yang sangat bermoral, menjunjung tinggi syariah dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1992, kita menyanjung-nyanjung Amerika Serikat bahkan lebih tinggi lagi. Karena pada waktu itu ada perang Bosnia versus Serbia. Jadi pecahan Yugoslavia itu tidak akur. Bosnia pengen mempertahankan multikulturalisme mereka, sedangkan orang-orang Serbia pengen maksa agar negaranya itu adalah negara yang ortodoks dan kemudian ada dalam satu kekuasaan yang monopolistik gitu. Nah, terjadi perang, orang-orang Bosnia yang muslim itu kalah dan kemudian dibantai, dan kemudian pembantaian itu benar-benar bisa menghabisi seluruh etnis orang Bosnia seandainya tidak turun Amerika Serikat ke sana, ke gelanggang, dan akhirnya mengusir orang Serbia. Kan begitu. Nah, kekalahan itu membuat kita menyanjung-nyanjung Amerika Serikat. Balik yang dulu itu membenci Amerika Serikat setengah mati dan memuji-muji Uni Soviet. Setelah itu kemudian tiba-tiba Amerika Serikat yang dipuji-puji, Uni Soviet yang digoblok-goblokin gitu kan. Kemudian pindah lagi pada tahun 1980-an dan kemudian 1990-an dan kemudian tahun 2000-an awal itu terjadi perang Teluk Irak gitu ya. Nah, ngelawannya apa? Sekarang ngelawan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sejak saat itu menjadi jahat, menjadi keji, menjadi laknatullah alaih dan lain sebagainya. Jadi yang awalnya dipuja dan dipuji kemudian sekarang dianggap sebagai penjahat. Begitu kurang lebih. Dan lagi-lagi di sana tuh kita tuh kalah. Kalah. Nah, jadi balik lagi, kaum muslimin itu pertama sering nantang perang, kemudian kita tuh setelah nantang perang pasti kalah perang. Dan setelah kita kalah perang, kita akan memuji-muji negara yang melindungi kita. Sambil itu terjadi, kita menarasikan bahwa kita sebenarnya tuh menang. Kita tuh tidak kalah dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin itu hancur, Baraya. Inilah lingkaran setan yang menyebabkan setiap perang kita tuh selalu kalah. Karena kita tuh munafik. Kita tuh nggak mau mengakui, kita tuh nggak mau berjuang gitu. Coba kita misalkan lihat ya, fenomena itu cocok nggak dengan hadis Nabi bahwa di akhir zaman nanti ada suatu zaman di mana kaum muslimin itu jumlahnya sangat banyak, tapi nggak guna gitu, nggak berfaedah, nggak berkontribusi, seperti buih di lautan saja, ke sana ke sini ngikutin arus saja, dan itu seperti makanan yang dijajakan di depan orang-orang lain gitu, siap-siap disantap, dan kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Dan kita tuh memang bener-bener buih di
di lautan sekarang kan. Jadi kalau yang lagi penjahatnya Amerika Serikat, kita bersembunyi di ketiaknya Xi Jinping. Kalau misalkan waktu ada pembantaian Uighur, kita berharap pertolongan dari Amerika Serikat. Gitu aja terus. Gak ada satupun di antara kita tuh yang mau dan mampu untuk menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya, kemudian kita menjadi bangsa yang majunya. Kita nggak mau menjadi seperti itu. Kita maunya itu bersembunyi di ketiak bangsa yang lain. Seperti buih di lautan. Nah, akurat nggak dengan dalil itu? Dan kalau misalkan Baraya nganggap bahwa dalil itu akurat, oke, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kaum muslimin bisa kalah seperti itu, bisa seperti buih di lautan? Ya alasannya itu adalah karena hubud dunia, karena mencintai dunia. Jadi orang-orang nggak mau berjuang, orang-orang yang maunya rebahan, orang-orang yang nggak mau berjihad, maunya itu cuman guling-guling sambil scroll HP yang isinya memuji-muji kehebatan kita sendiri gitu. Coba kita mulai misalkan dari hal yang mendasar aja, hal yang mendasar Baraya. Kita perang, kemudian kita kalah, kemudian kita berintrospeksi, kenapa ya kita kalah? Oh, kita kalah itu adalah karena teknologi kita ketinggalan ngelawan Amerika Serikat. Karena media kita kalah sama Amerika Serikat. Karena sumber anggaran dana kita kalah sama Amerika Serikat. Karena kekuatan finansial kita kalah sama Amerika Serikat. Oh, berarti lini perjuangan kita itu di situ. Kita harus berjuang dalam ekonomi, kita harus berjihad dalam teknologi, kita harus hebat dalam berpengetahuan dan sebagainya. Oh, tapi itu kan sangat-sangat berat, itu sangat susah. Mungkin butuh beberapa generasi untuk bisa mewujudkan itu, tapi harus kita lakukan demi agama, demi Islam, harus kita lakukan agar kita setidaknya bisa menciptakan perdamaian di masa depan. Kan harusnya gitu kan? Tapi gara-gara nggak mau introspeksi, nggak mau berjuang, tidak mau mengevaluasi diri, ya udah akhirnya tuh hancur. Dan kehancuran ini tuh dipropagandakan oleh ustadz-ustadz, oleh ulama-ulama yang tidak pernah mau mengakui bahwa kalau kita tuh kalah, kalau kita tuh lemah. Saya tuh ingat betul Baraya, betapa saya tuh sakit hati dulu tuh dihujat sama jutaan orang di Twitter ketika saya mengatakan bahwa Palestina tuh kalah perang ngelawan Israel dan mereka tuh butuh bantuan, pengungsinya tuh terlalu banyak, tolong dibuka gerbang-gerbang tempat pengungsiannya itu. Saya ngomong gitu tuh dihujatnya tuh luar biasa Baraya. Saya tuh dianggap menghina Palestina, saya tuh dianggap pro terhadap orang-orang Palestina yang harus mengungsi agar Israel bisa menduduki. Astagfirullah. Kenapa sih orang-orang di Indonesia bahkan yang dilabel katanya Twitter itu adalah medsos orang-orang yang paling intelek dan sebagainya, itu justru malah berpikir bahwa Palestina udah sehancur itu, tapi berita yang mereka inginkan itu adalah Benyamin Netanyahu ketar-ketir sampai bersembunyi di dalam bunkernya sehingga dia tidak mau keluar rumah 3 hari 3 malam, dan itu yang ingin diberitakan tuh itu gitu. Mau itu hoax sekalipun, mau itu berlebihan sekalipun, mau itu tanpa data sekalipun, kalau itu bisa menenangkan diri kita agar kita bisa rebahan tanpa berjuang, maka kita akan melakukan itu. Dan ketika ada orang yang mengingatkan, maka dia yang dihujat habis-habisan. Itulah kita sekarang. Jadi munafiknya itu udah ada di 4 level sekaligus kita habisin sendirian. Dan setelah kita dilenakan oleh cerita-cerita palsu seperti itu, kita kemudian mengembangkan logika mistika yang lebih besar lagi. Apa itu? Kalau kita mau perang dan menang, maka kita tuh harus hafid Quran. Itu lihat Konstantinopel dihancurkan oleh pasukan yang semuanya itu adalah orang-orang yang selalu sholat malam dan selalu baca Quran. Gitu, itu logika mistika gitu. Jadi kalau kita mau menang, maka kita butuh perlindungan Allah dan bantuan Allah. Maka kita tuh harus ibadah habis-habisan. Itu yang dilakukan Iran, itu yang dilakukan Palestina, dan itulah yang menyebabkan kita tuh kalah. Jadi kalau Baraya mau evaluasi diri, itulah yang menyebabkan kita kalah, yaitu apa? Logika mistika. Sederhananya gini Baraya, sederhananya tuh begini ya. Kalau misalkan kita lagi camping di gunung, kita bawa tenda, kita bawa peralatan, kemudian hujan badai terjadi, apa yang kita lakukan? A, apakah kita baca Quran supaya menghentikan hujan? Atau B, kita baca zikir pakai tasbih supaya menghentikan hujan? Atau C, kita berlindung, kita bikin tenda? Nah, yang seharusnya dilakukan tuh bikin tenda, bukan malah baca Quran. Kalau misalkan kita mau kaya, kita tuh mau tajir, maka jawabannya itu adalah
A. Apakah kita datang ke kuburan wali untuk minta hajatnya itu ada dikabulkan, atau B. Kita tuh langsung bersujud kepada orang tua minta doanya, atau C. Ketiganya kita ubah mindset kita, pola pikir kita agar kita cukup layak untuk menjadi orang kaya. Pilih yang mana? Kalau misalkan Baraya gak dapat jodoh terus-terusan, maka pertanyaannya itu adalah A. Apakah Baraya harus datang ke Gus Miftah untuk doa restu, atau B. Baraya harus baca surat Yusuf 10 kali setiap subuh, atau C. Baraya memperbaiki keadaan finansial, memperbaiki keadaan sosial, dan memperbaiki kadar intelektual. Coba pilih yang mana. Kan pilihannya itu pasti memperbaiki diri agar kita layak dan mendapatkan jodoh. Bukan datang ke kuburan atau datang ke Gus Miftah atau membaca surat Yusuf 10 kali di waktu subuh. Kan begitu. Nah, tapi yang dilakukan kaum muslimin sekarang tuh logika mistika. Coba lihat itu orang-orang Hamas kemarin. Ya ampun ya Allah. Pas mereka melakukan serangan pada Israel, langsung ada propaganda bahwa orang-orang Hamas itu karakteristiknya adalah mereka semuanya hafid Quran dan seterusnya. Ya, itulah yang menyebabkan kita kalah. Di zaman Nabi, hafid Quran itu justru nggak boleh perang. Di zaman Nabi, orang-orang seperti Ibnu Mas'ud yang ilmunya banyak itu nggak usah berperang kalau bisa. Karena apa? Ya rasional aja. Kalau misalkan mereka meninggal, ilmunya sayang, hilang gitu. Jadi sekarang itu justru kalau misalkan kita pengen berjaya, ya udah kita hafid Quran. Kalau misalkan kita mau berjaya, ya udah berarti kita tuh Jumat berkah gitu, bagi-bagi makanan dan sebagainya. Kenapa nggak berpikir dengan sangat-sangat sederhana? Logikanya adalah kausalitas. Kalau kita miskin, maka kita harus belajar kemandirian finansial dengan ilmunya. Kalau kita gak dapat jodoh, maka kita harus memperbaiki kualitas diri kita dalam berbagai aspeknya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, maka berupayalah, bukan datang ke kuburan atau baca surat-surat anu. Kan begitu. Nah, kita nggak mau itu. Sekarang, kita dikalahkan oleh Amerika Serikat karena media. Kita dikalahkan Amerika Serikat karena ekonomi. Kita dikalahkan oleh Amerika Serikat karena kemampuan intelijen. Maka yang kita lakukan adalah kita membanyakan pesantren hafid Quran, kita membanyakan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, kita membanyakan orang-orang yang bikin masjid. Jadi kita itu bersembunyi, kita itu menjadi logika mistika gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan kita berkemah dan kebanjiran, kita tuh bukan bikin tenda, kita tuh baca Quran. Kita tuh kalau ketemu macan tuh, kita tuh malah membaca wirid-wirid, bukan berusaha untuk menemukan ilmu bagaimana cara menghindari macan, kan begitu. Itulah yang menyebabkan kita kalah. Tapi perkataan saya ini pun pasti tidak akan didengar dan mungkin justru akan dihujat. Sehingga mereka akan terus aja kalah. Selamanya akan terus-terusan kalah. Ya, tapi saya harap sih mereka juga sadar dan introspeksi diri. Agar apa? Ya agar kita tuh bisa berbenah, agar kita tuh bisa menang. Karena apa? Karena kaum muslimin itu diamanahi untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin, menjadi cinta kasih. Kita tuh dipaksa untuk dominan di dunia agar kita tuh bisa memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya, cinta kasih yang seluas-luasnya buat umat manusia dan alam secara keseluruhan. Itu adalah amanah buat kaum muslimin. Jangan sampai kita khianat pada amanah itu gara-gara ego dan gara-gara kebodohan kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.